Istri Sang Penguasa, Part 16. Part 16. Juda tiba di rumah kakeknya, Wijaya Kusuma. Setelah menyelesaikan sedikit masalah yang terjadi dengan perusahaannya. Hai Kek, Nek, dia menyapa kakek dan neneknya begitu memasuki rumah besar mewah berlantai 3 tersebut. Nenek Julia dan kakek Wijaya terlihat sedang menikmati waktu mereka dengan menonton televisi. Juda, ada angin apa sehingga kamu pulang kemari, tanpa memberitahukan apapun pada kami? Tanya Nenek Julia ketika mendengar suara Juda dari belakang mereka. Aku akan menikah. Uhuk, uhuk, uhuk. Kakek Wijaya yang sedang minum kopi tersedak mendengar perkataan sang cucu yang kini telah duduk manis di dekat mereka dengan menyilangkan kaki dan tangan dilipat di dada. Apa kamu gila? Kamu pikir menikah itu gampang? Tunangan tidak punya, pacar pun tidak ada. Bagaimana bisa kamu menikah? Kata kakek Wijaya lagi, setelah membersihkan mulutnya dengan tisu yang diberikan Nenek Julia. Tentu saja aku sudah punya calonnya, jawab Juda datar. Siapa dia? Dari keluarga mana? Gadis seperti apa? Apakah kalian sudah Tanya Nenek Julia dengan antusias. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami juga baru beberapa kali bertemu. Besok aku akan menjemputnya untuk menikah di KUA. Dan kalian bisa mengatur jamuan makan malam keluarga. Katanya dingin sambil berdiri dan berjalan menuju kamarnya yang terletak di lantai 2 rumah ini. Hei, siapa gadis itu? Bagaimana mungkin kalian baru bertemu beberapa kali dan memutuskan menikah? Tanya kakek Wijaya yang kini telah mengikuti Juda di belakangnya. Tentu saja bisa. Kakek bisa tanya sendiri pada kakek Dirga. Katanya masih dengan nada acuh tak acuh. Maksudmu, dia cucu dari Dirga Sanjaya? Langkah kakek Wijaya seketika terhenti begitu Juda mengatakannya. Ya, kakek Wijaya berbalik dan langsung meraih telepon rumahnya untuk menghubungi teman baiknya, Dirga Sanjaya. Tut, tut, tut. Halo, kediaman Sanjaya, kata mama gadis yang belum selesai berbicara. Saya ingin bicara dengan Dirga. Maaf. Ini siapa? Saya Wijaya Kusuma. Oh, Om Wijaya. Apa kabar Om? Ini saya gadis. Oh gadis. Saya sehat. Papa kamu ada? Ada Om. Sebentar saya panggilkan. Tak berselang lama. Halo. Wijaya. Sapa kakek Dirga. Halo. Dirga. Juda mengatakan padaku kalau dia akan menikah dengan Seren. Benar. Tadi mereka datang bersama kemari. Hoho. Akhirnya kita akan jadi besan. Kata kakek Dirga. Kamu benar. Akhirnya kita bisa menyatukan keluarga kita. Kukira Seren tidak akan bisa mengambil hati cucuku yang dingin seperti gunung es itu. Entahlah. Aku pun tidak mengerti mengapa mereka ingin melangsungkan pernikahan secepatnya. Tapi tidak masalah. Justru itu kabar bagus buat kita. Hahaha, kamu benar. Sehingga kita bisa dengan cepat menimang cicit. Kedua sahabat lama itu terus berbincang ke sana kemari hingga hampir 1 jam lamanya. Baiklah Dirga. Sampai jumpa besok di KUA. Baiklah. Sampai jumpa. Akhirnya mereka mengakhiri panggilan teleponnya. Ting. Sebuah pesan diterima oleh Seren. Dia pun langsung membuka pesan itu dan membacanya. Persiapkan dirimu. Karena besok, kamu akan membuka lembaran baru sebagai istriku. Seren tersenyum saat membaca pesan Juda. Entahlah aku harus bagaimana setelah mendapat sebuah kehormatan sebagai calon istrimu. Apakah harus sedih atau senang? Juda tersenyum tipis saat membalas pesan dari Seren. Tidak perlu memikirkan apapun kali ini. Yang pasti, kamu akan jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Karena telah bersanding denganku. Tuan.
Sepertinya Anda terlalu narsis. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya. Tapi akan kupastikan, sebagai istriku, tidak akan ada seorang pun yang akan lolos jika berani mengganggumu. Siapapun itu. Benarkah? Aku sungguh menantikan hal itu, Tuan. Baiklah, ini sudah larut. Istirahatlah. Kita bertemu besok di KUA. Baiklah. Selamat malam. Mereka mengakhiri berkirim pesan. Namun di saat Seren baru saja memejamkan mata, ketakutannya kembali muncul. Tidak. Ayah, cepatlah pulang. Tolong lepaskan aku. Aku tidak mau dikurung di sini. Aku tidak bersalah, Ayah. Aku tidak merusak gaun milik Friska. Tolong lepaskan aku. Seren terus saja merasa gelisah dalam tidurnya. Hingga dia kembali terjaga di malam yang sunyi dengan bercucuran keringat. Ternyata itu semua hanya mimpi. Seren keluar dan menatap langit malam melalui balkon kamarnya. Apakah mimpi ini akan berakhir? Apakah benar aku bisa bahagia setelah menikah dengannya? Kuharap mimpi burukku selama ini benar-benar sudah berakhir sekarang. Seren kembali tidak bisa tidur malam itu. Seperti malam-malam sebelumnya, Seren hanya bisa tidur jika mengkonsumsi obat tidur atau obat penenang. Tanpa terasa malam telah berlalu dan berganti menjadi pagi. Seren hanya duduk semalaman memandangi langit yang berganti warna melalui jendela kamarnya. Hingga suara pintu dibuka, menyadarkannya. Ceklek, kriet, Seren. Apa kamu sudah bangun, sayang? Kamu sudah bangun. Mama kira kamu akan terlambat bangun, kata gadis yang menyadari kalau Seren tengah duduk di kursi santai dengan menghadap ke jendela. Aku tidak pernah kesiangan, Mama, kata Seren santai dengan senyum tipis di bibirnya. Baiklah. Sekarang pengantin ini sudah waktunya bersiap untuk melangsungkan pernikahannya dengan sang pangeran. Mama harap kamu dapat bahagia bersama Juda. Gadis berkata dengan linangan air matanya. Terima kasih, Mama. Aku yakin akan menemukan kebahagiaanku kali ini. Aku tidak akan mengalah lagi pada siapapun. Aku pasti akan mempertahankan apa yang harusnya jadi milikku, Mama. Mama tidak perlu khawatir lagi. Mama percaya kalau kamu sekarang bisa mempertahankan apa yang harusnya kamu pertahankan. Sudah cukup kamu menderita selama ini. Kini saatnya kamu mengejar kebahagiaanmu. Seren memeluk mamanya dengan erat. Aku akan mengejar kebahagiaanku, Mama. Tak akan kubiarkan orang lain kembali merampas apa yang menjadi milikku. Sudah cukup selama ini aku mengalah dan berbaik hati. Jadi Mama tidak usah khawatir lagi ya. Seren yang lemah dan baik hati sudah mati bersama guyuran hujan malam itu. Kini adalah hari di mana Seren yang kuat dan tegar akan lahir untuk mengejar hidup baru. Kata Seren dengan tatapan tajam. Mama percaya padamu. Sudahlah, segera bersiap sana. Kita akan berangkat ke KUA sebentar lagi. Baik, Mama. Saya akan segera bersiap. Gadis berbalik meninggalkan Seren di kamarnya untuk bersiap. Seren beranjak ke kamar mandi dan bersiap setelah mamanya keluar dari kamarnya. Dia mengenakan gaun yang begitu cantik, tapi sederhana yang telah dipilihkan Juda sebelumnya. Seren mengenakan riasan wajah yang tipis tapi tetap terlihat cantik. Setelah selesai bersiap, dia turun dan menemui kakek dan mamanya yang telah menunggu di lantai bawah. Kamu terlihat cantik, cucuku. Tentu saja, Pak. Putriku kan. Memang cantik, kata mama gadis dengan senyum manis dan linangan air mata. Kenapa Mama malah meneteskan air mata? Kata Seren yang kini mendekat ke mamanya dan menghapus air mata yang menetes di wajahnya. Mama tidak apa-apa. Ayolah kita segera berangkat. Juda dan keluarganya telah menunggu di sana.